saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi, Pak. 9 sama Kavi? Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang, Kavi nggak dibawa, Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Kavi, oh Kavi. Anda berbohong ya. Katanya Anda tidak kenal dengan mereka. Ini buktinya jejak digital membuktikan kalau Anda memakai seragam yang sama dan memakai kaos komunitas yang sama. Kamu tahu ada penggerbekan terhadap Iya, kalau itu iya. Aib itu Ayo, Aep, siap-siap Aep. Ayo, bagaimana Aep? Halo Pak Sigit, nonton sidang nggak hari ini? Bangun ah, tidur mulu, woi. Lihat apa tuh? Sini nih, apa itu? Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Kahfi ketahuan berbohong dan disebut dalam sidang PK. Begini videonya. jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ Bareng, Pak. bersama dengan Kavi. Kavi, Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang Dibawa, Pak. dibawa masuk ke mobil selain Mobil. Kavi. Selain Kavi. Kavi, oh Kavi. Anda berbohong ya. Katanya Anda tidak kenal dengan mereka. Ini buktinya jejak digital membuktikan kalau Anda memakai seragam yang sama dan memakai kaos komunitas yang sama dengan beberapa terpidana. Apakah itu yang disebut Anda tidak mengenal mereka? Luar biasa, Kavi. Aduh, Kavi, apakah ini yang disebut buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Silakan kalian tanggapi, teman-teman netizen Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Kavi berbohong. Tapi kalau Di bawah yang ini namanya bukti Kavi sering di kumpul belakang dengan SMP 11 terpidana. itu, yang di belakang showroom ya, kalau saya nggak salah ya. Showroom itu TKP-nya tahu lah pasti ya, Mas Kavi ya. Paling nggak denger lah pasti orang situ tahu kan tempat perkaranya itu tuh. Memang di situ suka tempat ngumpul-ngumpul teman-teman ini. Nggak tahu, saya jarang main. Pak jarang main. Iya. Tapi tadi katanya ngumpul di warung. Ya pas ini. itu aja kejadian. Sekali itu aja. Iya. Masa iya sekali itu aja langsung tiba-tiba pulang gitu. Itu kan Hadi kan jarak dengan rumah Anda, saya udah ke sana. Hadi jarak dengan rumah Anda cuma jarak 3 rumah atau tetangga Anda. Ya, tapi jarang main. Jarang main. Iya, di rumah saja. Anda sudah mengatakan bahwa Anda disumpah, di bawah sumpah keterangan yang Anda sampaikan, betul ya? Iya. Anda mengatakan kejujuran ya, Mas Safi? Betul juga ya, ya, Pak? betul, saya juga Pak Pasren. tidak disumpah mengatakan. Kamu tahu ada penggerbekan terhadap Iya, kalau itu iya. Aib itu Ayo, Aep, siap-siap Aep. Ayo, bagaimana Aep? Sabar ya, akan ada waktu dan masanya. Mungkin saja Aep akan bertukar posisi dengan para terpidana. Siap? Siap-siap. Alright? Alright. Ternyata, Pak RT dengan anak Pak RT ikut menggerobak Aep. Ternyata, katanya anak Pak RT tidak akrab dengan para terpidana. Mengapa? Oh, mengapa?
Pak RT dengan anak Pak RT ternyata ikut menggerebek Aib. Why? Why Pak RT dan anak Pak RT? Why? Dikarenakan dendam kesumatnya Aib begitu tega menjebloskan dan menjerumuskan para terpidana ke dalam tahanan dengan pasal yang tidak main-main. Namun mengapa Pak RT dan anak Pak RT tidak diikut sertakan? Why? Ada apakah? Apakah jangan-jangan apakah? Sudahlah. Masa sih tidak paham? Alright. Ulala. Saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih Pak. Coba diperlihatkan. Coba Pak, maju sini. Maju sini. Ayo, kita lihat. Saudara tadi mengatakan ada luka bekas gembok. Mana? Ya ampun, sampai ada bekasnya gini. Itu gembok dipukulin ke kepala ini loh. Sampai ada bekasnya. Ditunjukkan ke hakim. Ya ampun. Ya Tuhan. Dijahit? Tidak, Pak. Hah? Tidak yang mulia. Tidak dijahit? Tidak. Tumbuh dengan sendirinya? Iya, Pak, dengan bubuk kopi, Pak. Halo Pak Sigit. Nonton sidang nggak hari ini? Bangun lah. Tidur mulu. Woi. Lihat apa tuh? Sini nih. Apa itu? Di pundak. Iya, bintang-bintang mentereng, bintang mentereng. Silau. Masa nggak silau? Malu lah Pak. Ya, lihat tuh kelakuan anak buah Bapak nih di Cirebon nih ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Masya Allah, Pak Sigit. Gimana sih Pak? Ngajarin anak buah deh kayak gimana Pak? Dengerin Pak tuh kesaksian Ripaldi Pak, Ucil Pak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kayak gini nih polisi ini dibayar nih. Nah, kelakuannya begini nyiksa rakyat ini. Kalau bisa dibilang semua rame-rame melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK, itu sah-sah saja. Tetapi kok kecenderungan saya, mari juga kita berpikir di sisi yang lain, bagaimana keluarga almarhumah Vina dan Eki sepertinya terlupakan, gitu. Saya nggak pernah dengar tuh bagaimana sekarang keadaan keluarga Vina. Ya, itu yang paling sisi kemanusiaannya keluarga Vina. Ya, saya lihat rumah kakaknya si Marliana, ya kan, keluarganya. Bagaimana perhatian kepada dia? Begitu juga dengan Eki. Nah, dulu orang mengatakan bahwa itu Rudiana dicopot. Saya udah jawab ini tidak benar. Nah, jadi kalau ada upaya hukum Sudirman dan lain-lain sampai mengerahkan 100 pengacara, ya silakan saja. Tetapi saya tahu bahwa mereka ini sudah pernah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Presiden Jokowi. Jadi untuk dia dikabulkan PK-nya menurut saya itu agak sulit. Apalagi dengan membuat novum baru, itu akan juga sangat sulit. Nah, ada pun Sudirman ini kan begini, dia katanya selama ini ditahan di satu tempat, gitu ya. Kemudian baru saja dikembalikan. Itu tidak ada maksud SOP yang dilanggar oleh polisi, tidak. Itu hanya bagaimana supaya Sudirman jangan dipengaruhi orang. Karena ada dugaan kuat para terpidana ini dipengaruhi oleh sekelompok atau orang per orang yang berkepentingan di kasus ini. Nah, contohnya dulu kan ada orang yang sangat berapi-api. Nah, sekarang udah maju jadi calon kepala daerah, udah senyap itu gitu. Nah, yang gini-gini ini menurut saya
kalau sudah dimulai, ya akhiri. Bantu sampai selesai. Ya urusan pilkada jalan terus, urusan bantu keluarga Vina Eki jalan terus, urusan bantu keluarga terpidana jalan terus. Kan harus begitu, harus simultan kan, supaya rakyat tidak curiga, oh ternyata begini, ternyata begini. Nah saya kemarin 2 hari yang lalu di salah satu acara, kebetulan ada Ibu Wapres di dalam, ada Pas Pampres, terus di sebelah itu ada beberapa orang dari Cirebon yang mengenali saya, ada 20 orang. So, Parasman, mereka simpati ke saya, benar nggak? Saya tanya, Bu, kalian marah sama? Enggak, Parasman itu justru orang yang berdiri di tengah. Itu kata mereka ke saya. Ada juga di situ dari Purwakarta. Mereka juga menyatakan dukungannya. Jadi karena saya berbicara by data dan menggunakan argumentasi yang logik. Dan kalau dia tidak sama penerapan hukum dengan yang logika yang saya pahami, saya pasti nggak akan setuju dengan menyampaikan pendapat itu. Jadi kalau pendapat saya sampai dengan sekarang, saya yakin satu, PK-nya Sakatatal ditolak. Kalaupun ini maju, ya itu silakan saja Bang Jutek Wongso, ya kan, silakan saja Bang Ruli. Dan yang perlu diingat, saya dengan Pradi tidak pernah bermasalah. Karena ada yang coba mengadu domba kemarin, tidak ada. Dan kalau ada oknum yang tidak nyaman dengan saya, buktikan apa yang membuat Anda tidak nyaman. Karena saya dengan Bang Otto Hasibuan saja sudah satu panggung. Dan tidak ada persoalan pribadi yang kami saling menyerang di situ. Saya menghargai Bang Otto senior saya. Benar. Saya menghormati bagaimana Bang Hendri Yosudiningrat senior saya. Bagaimana Bang Fredrik Kunadi senior saya. Ketika saya di Pineng minggu lalu, saya ketemu Bang Ruhur Sitompul juga. Saya ini junior dari mereka. Tidak ada itu. Kita ini justru kalau ada yang agak terlalu maju, ingatkan, man begini, itu lagi senang. Dan saya appreciate Bang Otto Hasibuan, orangnya sangat care. Baiklah, maka dapat kita simpulkan sidang peninjauan kembali PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Kamis 12 September. Pada kesempatan kali ini, tim penasihat hukum 6 terpidana menghadirkan 16 saksi fakta untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Salah satu penasihat hukum Jan Sagapan Huta Barat mengungkapkan bahwa agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terkait proses penangkapan. Kami menghadirkan Sakatatal mantan terpidana dalam kasus ini bersama dengan total 4 klaster saksi, yaitu saksi alibi, kebohongan, penyiksaan, dan kecelakaan, ujar Jan pada Kamis 12 September. Jan menjelaskan bahwa saksi alibi yang dihadirkan akan memberikan keterangan mengenai keberadaan ke-6 terpidana pada saat peristiwa tragis yang mengakibatkan kematian Vina dan Eki terjadi. Ia menambahkan bahwa pada pukul 21.30 WIB saat dugaan pelemparan terjadi, semua terpidana terbukti berada di lokasi yang berbeda. Berdasarkan bukti pada pukul 21.30 hingga 22 WIB, seluruh terpidana berada di tempat lain, jelas Jan. Lebih lanjut, Jan menginformasikan bahwa pada sidang berikutnya yang dijadwalkan untuk Jumat 13 September, pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa kecelakaan di Floyer, Talun, lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia. Besok kami akan menghadirkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan tentang kecelakaan Floyer, Talun. Keterangan ini bertentangan dengan dakwaan dan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, tegas Jan. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.